Ciri-ciri yang paling mudah terlihat dari orang yang rezeki dan auranya atau cahayanya tertutup adalah dari wajah mereka yang seperti menampilkan raut wajah muram, gelap, tampak kusam, pucat, dan tak berseri. Secara fisik ia memiliki penampilan yang menarik, namun seakan-akan membuat orang yang dekat dengan mereka merasa tidak nyaman sehingga ingin segera menjauh dari orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat E2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah Rabbi yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, bagi sahabat dan teman-teman E2 TV yang telah subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga senantiasa sehat walafiat, baik jasad dan rohaninya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Tentunya kita tahu bahwa manusia terlahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saat kita bersyukur, cahaya atau aura akan terpancar dari tubuh kita. Cahaya itulah yang bisa menjadi daya tarik atau magnet rezeki dan keberuntungan bagi kita. Pancaran cahaya atau aura positif yang kita miliki bisa tertutup ataupun ditutup oleh orang lain dengan sarana atau melalui sihir, santet, teluh, tenung, guna-guna, dan lain sebagainya. Ketika cahaya atau aura positif redup dan tertutup, maka kita akan diselimuti oleh aura negatif. Dampak pada kehidupan mulai dari diterpa nasib buruk secara terus-menerus hingga rezeki menjadi seret. Bila kondisi seperti ini, otomatis ekonomi seseorang menjadi tidak stabil, usaha gagal, terlilit hutang, bahkan dimungkinkan terjadi kebangkrutan. Kenapa orang dapat melakukan penutupan rezeki dan cahaya terhadap orang lain? Biasanya orang yang memiliki hati iri, dengki, haus akan harta dan jabatan, sehingga mereka melakukan persaingan dengan cara menjatuhkan lawan atau orang yang tidak mereka sukai demi memenuhi hasrat nafsu serakahnya. Ada juga karena seseorang melakukan penutupan cahaya atau aura terhadap seseorang karena dia tidak menyadari kalau dia telah melakukan penutupan rezeki dan cahaya terhadap orang lain. Contohnya seperti ini, istri ingin menguasai suaminya supaya suaminya nurut, supaya suaminya takut sama istrinya. Maka datanglah sang istri itu ke dukun yang berkedok ustadz, minta bantuan. Sang istri itu tidak menyadari kalau dia telah menutup rezeki dan cahaya terhadap suaminya. Makanya hati-hati ya teman-temannya kalau datang ke orang pinter atau ke dukun. Kadang-kadang banyak dukun yang berkedok ustadz. Dia membantu seseorang untuk supaya orang tunduk, padahal dia tidak sadar kalau dia telah melakukan penutupan rezeki dan cahaya terhadap seseorang. Makanya itu dosanya besar sekali. Untuk itu para oknum dukun dan oknum ustadz, segeralah bertobat bila kalian melakukan hal ini. Apabila kita ingin membantu seseorang, bantulah dengan doa yang mustajab yang kalian miliki.
Jadi bagi kita janganlah lengah kenali tanda yang ada pada diri kita ya teman-teman ya. Kemungkinan ada orang jahat yang menutup rezeki dan cahaya kita. Inilah ciri-cirinya. Untuk yang pertama adalah wajah terlihat kusam dan muram, gelap, pucat dan tak berseri. Secara fisik ia memiliki penampilan yang menarik, namun membuat orang yang dekat dengan mereka merasa tidak nyaman, sehingga ingin segera menjauh dari orang tersebut. Jadi kita harus peka ya teman-teman ya terhadap diri kita dengan adanya perbedaan-perbedaan yang tidak semestinya. Untuk yang kedua adalah mereka mudah marah. Orang yang cahayanya atau rezekinya ditutup orang lain akan cenderung memiliki sifat mudah marah. Bahkan oleh hal-hal sekecil pun, hal-hal sepele pun. Hal ini tak lain karena banyaknya kesulitan hidup yang dialami, sehingga mempengaruhi secara emosional seseorang. Untuk yang ketiga adalah mereka menjadi lebih tertutup. Seseorang yang cahayanya atau auranya ditutup oleh orang lain akan terlihat beberapa perubahan dalam dirinya. Pada awalnya ia adalah sosok yang ceria, namun secara tiba-tiba menjadi sosok tertutup, pendiam, murung, sering melamun, gelisah dan tidak percaya diri. Bahkan lebih parahnya ia menjadi tidak nyaman berada di sekitaran lingkungan orang banyak, nggak senang ngumpul. Hal ini mengakibatkan kehidupan sosialnya terganggu. Kalau sudah demikian ya pastilah rezekinya menjadi seret. Kemudian yang keempat adalah mereka mudah putus asa. Karena selalu mengalami kegagalan, orang yang cahayanya atau auranya ditutup cenderung menutup diri dan merasa dirinya tidak baik ataupun tidak cakap untuk tantangan hidup yang tidak berjalan sesuai dengan kemauannya. Bisa dibilang secara psikologis seseorang dengan aura yang tertutup itu sudah lemah, sehingga ia selalu merasa tidak percaya diri dan mudah putus asa dengan segala tantangan hidup atau cobaan hidup. Untuk yang kelima, menjadi seseorang yang selalu berpikir negatif atau suudzon. Karena energi yang dimilikinya negatif, maka akan selalu berbenturan dengan orang di sekeliling mereka. Curiga yang berlebihan terhadap orang lain dan selalu berpikir negatif atau parnoan atau lebih cenderung pada berprasangka buruk atau suudzon. Untuk yang keenam adalah mereka memancarkan energi negatif yang tertanam dalam tubuh dan menyerap energi negatif yang ada di luar tubuh atau di lingkungan hingga menumpuk di dalam tubuh mereka. Kalian akan menjadi lebih pesimis, tidak yakin pada apa yang bisa kalian lakukan. Kalian juga merasa ragu-ragu dalam segala hal. Mereka pun tidak mudah percaya pada hal yang baik, maka hanya energi negatif yang akan berkumpul. Akibatnya sering bermimpi buruk ketika tidur, sehingga akan menimbulkan kegelisahan dan ketakutan dalam hidup atau kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketujuh adalah rezekinya menjadi seret dan menemukan jalan buntu atau mentok sana-sini. Rezeki itu erat kaitannya berhubungan dengan orang lain, hablum minan nas. Bila cahaya tertutup, maka hubungan sosial jadi terganggu. Seperti halnya pada saat melamar kerja selalu ditolak, gagal promosi jabatan, atau melakukan dagang tidak laku. Akibatnya akan membuat rezeki juga tidak lancar, akan seret seperti aliran sungai, mampet atau tersumbat. Yang kedelapan, bagi yang belum menikah sulit mendapatkan jodoh.
Orang yang tertutup cahaya atau auranya mengakibatkan orang lain tidak nyaman berada di dekatnya. Hal ini menyebabkan seseorang sulit menemukan jodoh. Bagaimana tidak, orang lain aja nggak suka dekat-dekat. Biasanya walaupun menjalin hubungan selalu tidak bertahan lama alias kandas di tengah jalan. Kadang-kadang begini, giliran dia suka, orang tersebut tiba-tiba menggagalkan untuk menikah atau tidak suka. Kadang-kadang begitu pula sebaliknya, orang lain itu sudah serius, sudah mau merencanakan melamar, tiba-tiba dirinya ini memutuskan untuk tidak jadi dilamar. Yang kesembilan, malas menjalankan ibadah. Seseorang yang tertutup cahaya atau auranya, timbul dalam dirinya sisi gelap, baik lahir maupun batin. Seperti halnya malas ibadah, yang tadinya rajin jadi malas. Akhirnya mereka jauh dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu sering melakukan sholat tahajud bagi yang muslim ya, sekarang sudah menjadi nggak pernah melakukan lagi. Bahkan kadang-kadang mereka bisa menyalahkan Gusti Allah. Dia merasa Allah itu tidak adil terhadap dirinya. Jadi untuk rasa syukur terhadap dirinya itu hilang. Tidak hanya soal ibadah saja ya teman-teman ya. Jika cahayanya tertutup oleh orang lain, maka akan menjadikan seseorang malas segalanya, termasuk malas kerja, malas belajar, malas bersedekah. Nah teman-teman semuanya, itulah tadi 9 tanda rezeki dan cahaya auranya tertutup karena ditutup orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.